Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Jangan lupa uh, berdoa untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini. Oke, mengawali kegiatan hari ini di pembelajaran 4, kalian silakan membaca terlebih dahulu dongeng tentang kisah pohon yang sombong. Memang pada subtema 1 ini anak-anak kita banyak eh, mengetahui informasi tentang dongeng. Ya, banyak membaca dongeng untuk melatih kita ya dalam mencari informasi ya di dongeng ini. Dibaca, setelah nanti kamu membaca itu, baca dulu ya. Nah, setelah itu kamu menjawab beberapa pertanyaan tentang cerita atau dongeng yang tadi telah kamu baca tentang kisah pohon yang sombong. Di sini kamu diminta untuk menjawab tentang tokoh dan watak. Dalam kisah dan dalam dongeng itu ada watak ya. Watak itu perilaku atau peran yang dimiliki atau yang dibawakan oleh eh, tokoh yang ada di cerita. Ada yang dia baik, ada yang dia jahat, ada yang antagonis, protagonis dan lain-lain. Dijawab ya anak-anak. Setelah itu, nah sebetulnya ya jika kamu sekarang sedang di sekolah mungkin eh, bisa bersama dengan rekan sebelahmu ya ini memerankan dialog tokoh. Bapak contohkan yang pertama ya. Ini kalian bisa latihan di rumah. Burung kenari dan pohon besar. Burung kenari, pohon besar, bantulah aku. Sinar matahari sangat panas menyengat tubuhku. Bolehkah aku berteduh di bawah rindang daunmu? Pohon besar menjawab, tidak, tidak boleh. Kalau kau hinggap di dahanku dan membuang kotoran sembarangan, nanti badanku jadi bau. Atau contoh lagi di bawahnya kancil dan pohon besar. Aku mau ke hutan seberang, tetapi tiba-tiba kakiku terkilir. Bolehkah aku menumpang berteduh di bawah pohonmu? Sebentar saja sampai sakit di kakiku sedikit berkurang. Kancil memohon. Lalu pohon besar menjawab dengan ketus. Tidak, Cil. Sebaiknya kamu mencari pohon lain saja. Nah, itu ya. Yang di dalam kurung atau setelah, nah ini dalam kurung atau setelah tanda baca ini keterangan ya. Keterangan sedang melakukan apa. Kalian bisa melakukan, menirukan dialog ini, teks dialog ini di rumah ya, untuk melihat peran kalian. Apakah kalian sangat pandai atau terlatih atau bisa ya memerankan sebuah dongeng atau sebuah cerita. Nah, kalau sebelumnya kamu telah mempelajari tentang sikap menghargai orang lain, ya, eh, peduli juga disebut dengan toleransi. Ya, toleransi. Contoh, ya sikap peduli bukan hanya diberikan kepada diri sendiri, tetapi juga kepada teman, anggota keluarga dan sekitar kita. Jadi contoh, misalnya ada teman kita yang sedang beribadah, ya berbeda agama, ya kita tidak mengganggu sama sekali, saling menghargai, tidak mengejek teman dan yang lainnya. Ya, ini kamu lihat nih ada perilaku sikap apakah yang kamu pernah lakukan, apakah kamu menunjukkan kasih sayang kepada orang lain, selalu berbagi, menolong, mendoakan dan berkata dan bersikap baik. Mudah-mudahan kamu menjalankan semua dengan baik. Perilaku menghargai, perilaku kasih sayang dan perilaku menghormati orang lain, teman kita yang memang berbeda. Karena sejatinya manusia diciptakan juga berbeda. Bahkan yang adik kakak, yang kembar juga berbeda sikap. Maka kita sering menghargai.
Nah, tadi juga kan Kak, setelah kamu lihat baca kisah tadi, banyak sekali mungkin ada beberapa manfaat atau ada beberapa pesan ya yang bisa kamu ambil. Ya, salah satunya adalah sikap untuk meminta maaf. Apa yang akan kamu lakukan jika ada temanmu minta maaf kepadamu? Contoh, ada temanmu yang dia memang tidak sengaja menumpahkan air minum kamu, atau teman kamu yang mengejek. Maka apa sikap kamu? Apakah kamu memaafkan? Ya, tentu saja. Kalau bisa kamu maafkan, karena kita harus memaafkan kesalahan teman kita, ya. Jadi kita jadi orang-orang yang sabar dan kita menerima permintaan maaf teman kita. Tidak susah kok apa namanya mohon maaf atau memaafkan teman kita. Agar kita bisa bermain kembali ya. Kita harus memaklumi kadang teman kita pernah melakukan hal yang salah. Kalau perlu kita berikan nasihat atau tegur dengan cara yang baik ya, mengingatkan dengan yang baik-baik. Nah, oke. Nah, ini ada kegiatan lagi nih. Mungkin yang sebelumnya pernah Pak Fajri ajarkan tentang meliupkan badan nih juga bisa kalian latih di rumah. Kalian harus banyak-banyak olahraga ya, atau banyak kegiatan di rumah. Ini salah satunya ada kegiatan gerak memutar badan dan memutar kepala dan memutar tangan. Ini merupakan variasi gerakan berolahraga. Nah, nanti kamu bisa lakukan untuk kebugaran jasmani di rumah. Itu saja. Jangan lupa juga di rumah aktivitas kamu olahraga, naik sepeda dan segala macam ya, agar atau membantu orang tua ya. Itu saja anak-anak sekalian, ada beberapa hal yang tadi Bapak singkat sampaikan, sedikit sampaikan. Selebihnya kalian bisa baca di buku tematik. Ini video pengantar dari Pak Fajri. Jika memang ada yang kurang, silakan ditanyakan, jangan sungkan ya. Ditanyakan, Bapak nomor sekian apa? Bapak yang dimaksud ini apa? Ya kamu baca, ingat baca. Jangan langsung mengerjakan, tapi baca dulu untuk mendapatkan informasi, wawasan, dan pengetahuan. Itu saja anak-anak. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.